Wah, meriah sekali ya acara Journalist Day 2022 kemarin ya, listener. Dan untuk membahas lebih lanjut nih, sudah bersama saya salah satu penerima penghargaan Journalist Day. Sekaligus nih yang menarik adalah pendiri MG Radio Network di Metro Globe Network, yaitu Mbak Ami Melan Rosa. Selamat pagi Mbak Ami. Selamat pagi Sofi, selamat pagi MG listener. Hai Mbak Ami, aku ikut bangga loh atas penerimaan penghargaan kemarin Mbak Ami sebagai pekerja kreatif, kategori pekerja kreatif begitu Mbak Ami ya. Iya. Mbak Ami bisa diceritakan gimana dong ceritanya? Yang pertama alhamdulillah banget. Jadi kemarin itu sebenarnya saya menganggapnya penghargaan yang saya terima itu adalah apresiasi atas kerja kreatif bersama sih Sof. Oke. Kerja kreatif bersama, tapi jadi bukan saya sendiri. Kalau boleh sedikit bercerita, ini durasi berapa nih? Cerita Mbak Ami, silakan. Jadi tahun lalu itu sebenarnya ide besar MG Radio Network itu adalah digagas oleh CEO Media Group Network, yaitu Pak Mirdal ya. Nah, tetapi yang berproses membangunnya itu nggak saya sendiri, tapi saat itu saya bersama teman-teman. Di kesempatan ini semua menyebutkan satu persatu. Ada Yeni, produser acara ini ya, Morning Traffic. Kemudian juga ada Mas Iskandar, ada Putri Oktaviani, dan ada Rizwan juga. Dan ada tentunya teman-teman penyiar, salah satunya Sofi ya, teman penyiar. Disebut juga nih saya listener. Iya dong, dari lingkungan Media Group Network. Dan juga saya nggak mau lupa nih nyebutin juga teman-teman magang yang sebagian besar dari MMTC. Halo Printa, ada siapa lagi di sana? Iya, ada Printa di sini. Nah, jadi semangat sekali. Betul, dan teman-teman pendukung lainnya. Jadi saya menganggap penghargaan kemarin itu adalah apresiasi kerja kreatif bersama tim MG Radio Network, dan saya bangga bahwa dengan kesulitan dan kreativitas, yang paling penting ya, karena kategorinya kan kreatif ya. Betul. Dengan kreativitas kita bersama itu, alhamdulillah MG Radio Network bisa sampai saat ini, dan tentu sampai seterusnya itu bisa siaran, menyajikan informasi buat MG listeners ya gitu. Kita juga berharap hal yang sama Mbak Ami. Nah ini iya, Sophie, menurut kacamata Mbak, ini terhadap perkembangan media kreatif saat ini tuh seperti apa sih Mbak? Betul Sof, jadi aku kan termasuk jurnalis zaman baheula juga ya. Jadi di mana jurnalis senior? Enggak sih, masih banyak yang lebih senior, tapi artinya bahwa mungkin dulu aku di awal karir hanya berkutat di televisi ya, dan sekarang seiring berjalannya waktu di era teknologi yang modern pada saat ini ya, informasi itu tersaji nggak hanya terbatas TV atau cetak atau radio, tetapi dalam berbagai platform, multi platform yang sangat nggak terbatas jangkauannya, Sof. Jadi saya melihatnya kalau dari kacamata saya sebagai jurnalis ya, apapun platformnya, jurnalisme never die. Jadi bisa terus tersaji dalam berbagai platform. Kuncinya adalah gimana kita mengasah kreativitas kita nih untuk menyajikan informasi ini secara komprehensif, akurat, menarik untuk didengar kalau di radio ya, menarik untuk dilihat, menarik untuk dibaca, menarik untuk disaksikan kepada para masyarakat. Jadi tidak sekedar menyajikan informasi yang flat, tetapi kita sekarang ini ditantang untuk gimana ayo menyajikannya secara kreatif. Jadi buat saya sih tantangannya untuk para jurnalis saat ini itu harus kreatif dalam menyajikan informasi yang kita dapatkan susah payah nih, dalam bentuk naskah, dalam bentuk video, dalam bentuk audio gitu ya. Contohnya saya deh, saat ini kan selain di radio kan saya masih di televisi ya Sofi ya. Sofi juga di televisi kan, jadi pasti mengerti dan paham betul bahwa komponen dari informasi yang tersaji di TV itu sangat banyak. Dari naskah yang paling basic, kemudian video, grafis, judul gitu ya, itu tuh semuanya tuh harus kita upayakan tersaji secara kreatif. Yang paling simpel aja deh, judul gitu ya. Ketika ada berita tersaji nih di video, judulnya itu kita harus mikir tuh, bikin judulnya harus kreatif dan eye catching. Gak sekedar judul yang flat yang orang nggak tertarik ketika membacanya aja, yang berita apa sih, nggak tertarik. Tapi ketika kita membuat judulnya eye catching dan tertarik, penonton juga langsung bertanya ini ada berita apa nih, dan manteng gitu ya, manteng untuk tetap menyaksikan informasi yang kita sajikan. Itu salah satu contoh
gimana kreativitas kita itu, kreativitas para jurnalis saat ini dituntut untuk makin dikembangkan setiap saat gitu. Gitu sih, simpelnya ya. Iya, Mbak Ami, kalau kita bicara soal tadi platform gitu ya, kalau Mbak Ami sebelumnya mungkin sudah lama di TV gitu, terus kemudian masuk ke dunia radio, tentu banyak perbedaan-perbedaan gitu. Tapi kalau kita bicara secara umum juga, sebenarnya Media Group Network ini kan punya banyak sekali platform. Ada Betul. juga cetak, kemudian ada digital, medcom. Nah, menurut Mbak Ami seberapa penting media ini dan juga urgensinya untuk terus adaptif terhadap teknologi, terus juga dikembangkan dengan tadi kreativitas. Itu seperti apa Mbak Ami kalau melihat media group sendiri dan juga media secara umum untuk bisa terus relevan bagi masyarakat? Menurut saya kalau untuk media group dulu ya, Sofia. Jadi media group ini saya bangga sih berada menjadi bagian dari media group network karena di sini semua ada. Dan di sini kita bisa berkarya dalam platform manapun. Contohnya misalnya saya yang dari televisi kemudian diberikan kesempatan untuk bisa berkarya di radio. Nah, mungkin juga nanti nggak tertutup kemungkinan buat teman-teman semua untuk bisa lintas platform gitu ya di Media Group Network. Jadi kita memang semua di Media Group Network itu dituntut untuk bisa adaptif dengan kemajuan teknologi dengan mampu menyesuaikan hasil karya kita di berbagai bentuk platform. Tapi dengan catatan itu kita harus tetap sebagai jurnalis mempertahankan nilai-nilai jurnalistik. Jangan sampai ke kebablasan. Karena kadang kan sekarang ini kan saking mudahnya mendapatkan informasi dan saking mudahnya menyajikan informasi, siapapun bisa menjadi jurnalis. Betul. Ya kan, siapapun bisa bikin berita. Tapi bahwa kita sebagai jurnalis sejati yang mengerti banget, yang paham banget nilai-nilai jurnalistik itulah yang dituntut untuk menyajikan berita yang kita dapatkan itu sesuai dengan kaidah jurnalistik, tetapi adaptif ke berbagai platform yang ada untuk saat ini kita di Media Group Network. Jadi artinya kita kita tuh jangan ibaratnya jangan hanya berhenti di satu atau misalnya udah aku cukup di TV aja, yang enggak juga. Kita harus bisa ketika misalnya ditugaskan di radio kita bisa ditugaskan mungkin nanti di .com kita bisa, mungkin juga akan nanti kelak jadi YouTuber juga bisa, tetapi tetap YouTuber yang jurnalis gitu ya. Jadi yang kita sampaikan adalah nilai-nilai jurnalistik, bahwa memang teknologi ini terus berkembang, bahwa masyarakat juga sekarang nggak mantengin hanya televisi dan koran untuk mendapatkan informasi, bahwa masyarakat sekarang justru lebih senang mungkin ya sebagian besar ketika ada informasi atau peristiwa terjadi cukup melihat .com atau cukup langsung melihat live streaming. Jadi itu yang harus kita sesuaikan, bahwa kebutuhan masyarakat akan informasi tetap terus berkembang dan platform yang mereka akses juga berkembang, dan itu yang harus kita sesuaikan sebagai jurnalis. Itu sih. Mbak Ami, ini juga yang juga penting tadi Mbak sebut kalau sekarang ini sudah bebas gitu, semua orang bisa mengakses, bisa menjadi kreator juga gitu. Betul. Jadi informasi bisa kita saksikan di mana saja oleh siapa saja. Tapi menurut Mbak nih, ini kan juga acara Journalist Day adalah kalau kata Mas Indra Maulana kemarin sebagai ketua pelaksananya, perayaannya para jurnalis begitu, kerja pewarta media gitu. Nah, apa bedanya menurut Mbak Ami karya-karya jurnalisme ini dibandingkan dengan para konten kreator ini yang sekarang saat ini menjadi tantangan paling besarnya dari produk-produk jurnalistik? Kalau aku sih kemarin coba mengutip dari aku senang banget ketika Presiden Direktur Metro TV Bang Don tuh bilang bahwa teknologi boleh terus berkembang. Siapapun bisa terus menyajikan, siapa aja bisa menyajikan informasi, tetapi bahwa jurnalis itu otak dan sense-nya itu sudah terlatih. Jadi bahwa otak dan sense jurnalisme itu nggak bisa serta-merta langsung orang tuh cepung gitu bikin informasi, bahwa jam terbang kita, bahwa proses belanja kita akan informasi itu berbeda dengan orang-orang yang tidak paham jurnalistik. Jadi sangat-sangat jelas bedanya, bahwa ketika kita para jurnalis yang menyajikan informasi, menyajikan konten, itu kita harus paham betul
Mungkin apa namanya, Sofi sebagai jurnalis juga tahu bahwa kita harus punya prinsip 5W1H. Informasi yang kita sampaikan itu harus lengkap. Di mana, kapan, siapa, kemudian bagaimana prosesnya, itu harus ada dalam sajian informasi yang kita sampaikan. Mungkin ketika yang bukan jurnalis dan tidak paham nilai-nilai jurnalistik, dia sekedar hanya menyajikan, oh ini peristiwa, tetapi kemudian ya sudah begitu saja. Dan satu lagi yang perlu banget, Sof, menurut aku dicatat, terutama kita ya para jurnalis media group, bahwa apa yang kita sampaikan itu ke publik, apa yang kita sajikan dalam berbagai platform yang kita punya itu satu. Yang pertama adalah harus bermanfaat bagi masyarakat. Harus apa namanya, kalau TV ya, Metro TV kan knowledge to elevate. Jadi harus nggak sekedar menyajikan, tetapi harus baik nih sampainya ke masyarakat. Harus menebar inspirasi nih, harus bikin masyarakat tambah pinter. Syukur-syukur bisa kemudian menyetop keburukan gitu ya, menghentikan keburukan, menghentikan hal-hal yang nggak benar yang terjadi di sekitar kita, itu akan lebih baik lagi. Jadi buat saya sih yang penting dari apa namanya, karya atau produk jurnalistik itu adalah tujuannya ke masyarakat sampai untuk hal-hal yang baik. Oke, sebagai pilar keempat demokrasi ya Mbak ya, jadi harus tetap dijaga terus nih. Benar, ini bukan sekedar konten yang hanya tujuannya banyak yang nonton dan sensasional, tetapi bahwa kita menyampaikan sesuatu yang manfaat. Itu kan jurnalis itu kan, kalau kata Pak Mirda kemarin, jurnalis itu bukan sekedar profesi, tetapi pilihan hidup. Pilihan hidup. Wow. Pilihan hidup itu kalau kita pilihan hidupnya untuk berbuat kebaikan, nah ada di profesi jurnalis ini. Itulah makanya saya jatuh cinta sama profesi ini, karena dengan profesi ini ya kita bisa apa namanya, berbuat kebaikan banyak sih, Sob. Gitu, bekerja kemanusiaan ya Mbak Ami ya. Iya, nggak sekedar cuman ngumpulin follower, ngumpulin subscriber, ngumpulin apa namanya, siapa yang banyak nonton, kan banyak juga keuntungan, nggak sekedar itu, tetapi bahwa yang kita sampaikan adalah baik untuk masyarakat. Buatku itu adalah, buat saya pribadi ya, Sof ya, itu adalah tujuan jurnalis, tujuan manusia hidup lah, gitu. Mbak Ami, terima kasih banyak atas udah sharing-sharing, berkenan untuk sharing-sharing, berbagi informasi dan juga motivasi buat kita semua MG listener dan juga para jurnalis muda tentunya yang lagi ada di kabin siar nih Mbak. Iya, semangat terus semuanya, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih Mbak Ami juga, selamat pagi.